Penasihat ahli Kapolri benarkan Propam Bariksa Ibtu Rudiana sebut diduga rekayasa kasus Vina dan Eki. Dulu kan Teguh bilang tidur di rumah Pak RT, cuman ya itu dari penyidik tuh bilang kalau tidur di bahwa kalau Pak RT aja tidak membukakan kunci kontrakan. Jadi Teguh tuh gimana gitu ya. Terus kalau misalnya kamu tidur di kontrakan Pak RT, kamu tuh akan bahaya ikut sama yang teman 5 itu. Jadi pikiran Teguh tuh kemana-mana itu takut waktu itu, ditambah masih sekolah, jadi takut. Jadi Teguh tetap kayak gitu tuh. Jadi ya diarahkan lah. Habis beli nasi kuning, terus pulanglah ke rumah Pam gitu. Jadi habis beli nasi kuning tuh, jadi diarahkannya ke GSP, terusnya langsung ke rumah Pam. Terus Teguh bilang itu suruh tidur di rumah Pam gitu. Ya menyesal udah tidak sesuai dengan yang Teguh inginkan gitu. Padahal kan Teguh tidur di situ. Dengan melihat saksi-saksi yang sudah bermunculan bahwa ini Pak Rudi ini dianggap sebagai mempengaruhi, nanti pasti ya patut disangka dia sebagai tersangka kan Pak Rudi itu, bahwa dia melakukan perbuatan itu. Nah, polisi paling kalau laporan diterima nanti diselidiki apakah ini tidak pidana atau tidak. Kalau iya pasti nanti dilanjutkan dengan penyidikan. Menyandera seseorang selama 8 tahun kemudian sekarang masih melakukan penyelidikan lagi dengan memanggil saksi-saksi, artinya 8 tahun ini tidak berbuat apa-apa, bukti-buktinya tidak kuat. Seharusnya kalau kepolisian tidak memiliki bukti-bukti kuat, itu langsung saja SP3 gitu. Tapi problemnya ada keputusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah terkait dengan DPO itu. Itulah menjadi benang ruwet ini yang menjadi ramai sekarang dibicarakan, karena ada keputusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah. Ternyata kepolisian tidak punya bukti, ya, seperti itu. Sekecil apapun dulu dia rapi menyimpan, menyembunyikan kasusnya Vina ini, ada rekayasa. Ya pasti ada aja orang yang tidak suka melihat oknum tersebut. Pada saat itu memang ya semua bungkam, tutup mulut. Tapi dengan sekarang pasti ada aja yang berani membuka, katakanlah oknum ini tidak benar dalam melakukan proses penyidikan ataupun ada penekanan intervensi. Pasti ada yang menyampaikan secara tidak langsung, ya, tapi secara tidak langsung kepada pimpinan Polri, tapi faktanya benar-benar. Nah inilah yang akan digali, dibuka tuntas. Kalau memang benar-benar yang tadi Abang katakan bahwa oknum polisi itu dalam kasus Vina ini merekayasa, ada keterlibatan dia, ya, saya berani mengatakan pasti dia akan diseret ke pengadilan. Ya kalau seorang polisi berpikiran seperti itu, menurut saya jangan jadi polisi, mendingan kembali ke masyarakat, atau ya mau ringan ya jadi, mohon maaf loh, jadi tugas pengamanan di luar aja. Ini polisi tugasnya berat loh. Polisi itu tugasnya kalau ada kesulitan minta petunjuk sama Tuhan, sama siapa? Sama atasnya, nggak mungkin diberitahu. Itu aja. Jadi kalau sudah kesulitan menghadapi suatu kasus, serahkan sama Allah. Jadi kita mewakili Allah di dunia ini untuk melakukan tugas-tugas yang baik dan benar di situ. Jadi saya terus terang membaca berkas yang dilihatkan oleh rekan saya waktu ketemu itu, sedih gitu loh. Ini berkas perkara apa seperti ini, gitu aja. Ada otak intelektualnya yang tersembunyi, Pak. Ya karena saya sangat mengenal struktur dan bagian dari kepolisian. Seseorang yang hanya berbakat itu nggak mampu merekayasa dan mengkondisikan sebuah kasus, Pak. Nggak bisa, Pak, dia. Itu nggak punya kekuatan. Yang punya kekuatan itu perwira, Pak. Udah mulai dari Kompol, mungkin AKBP, Kombes, ya. Dimana mereka yang punya anak buah, mereka bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka di situ, ya. Bisa menandatangani, bisa memerintahkan. Kalau seorang itu ini hanyalah, kalau menurut saya ini ditekan, ya. Jadi ada faktor intelektual, kemungkinan seseorang perwira ya, yang bermain di sini, Pak. Jadi kalau bisa meyakinkan hakim bahwa BAP itu fiktif, maka si Peggy ini bisa keluar. Dan kalau Peggy ini bebas, bisa membuktikan kepada masyarakat dan kepada khalayak Indonesia bahwa proses yang dilakukan polisi itu ngawur, ya.
Dan dengan seperti itu bisa terjadi reformasi dulu Pak, karena kalau enggak akan sulit. Nah kalau proses hukum ya 5 orang yang ditahan itu ya dia bisa mengajukan PK agar bisa keluar dulu di sana ya. Nasihat Ahli Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi membenarkan bahwa Propam Polri telah memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana, sehubungan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Arianto mengatakan Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun dia enggan berbicara banyak mengenai pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Propam. Beliau Kapolri perintahkan untuk Propam Irwasun, Inspektorat Pengawasan Umum, turun. Jadi sudah memeriksa Ibtu Rudiana, cuma hasilnya tidak diekspos, kata Arianto. Tapi yang jelas sekarang ini proses yang dilakukan oleh Polda adalah kelanjutan daripada proses yang dulu dianggap sudah tuntas tapi dianggap bermasalah. Arianto menyampaikan keterlibatan Ibtu Rudiana dalam mengungkapkan kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya pada 2016 Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Pasti dalam kasus ini yang nomor 1 diperiksa adalah Ibtu Rudiana, karena disitulah mulai terjadi blunder. Seakan-akan penyidikan yang dulu sudah selesai tahun 2016 ternyata di belakangnya diawali dengan tuduhan bahwa itu kasus rekayasa, terutama di rekayasa Rudiana itu, kata Arianto dikutip Tribun News. Dugaan saya jelas itu memang dia Ibtu Rudiana kan bikin LP ikut melakukan penangkapan. Apakah Kasat Narkoba boleh nangkap urusan pidana hukum? Karena polisi kan demi kecepatan dalam rangka pengejaran siapapun itu dikejar. Kelengkapannya dilengkapi. Kemudian kalau di sini apakah memang benar karena Eki anaknya meninggal, Rudiana dengan marah sehingga dia penangani itu sampai selesai? Rudiana itu katanya sampai LP saja yang menangani reserse umum. Sebelumnya diberitahukan Kompas TV, salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, Liga Akbar, mengaku sempat ditemui Ibtu Rudiana usai kejadian. Liga Akbar belakangan ini mencabut kesaksiannya sehubungan pembunuhan tersebut dan menyatakan tidak berada di TKP saat kejadian. Nasihat Ahli Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi membenarkan bahwa Propam Polri telah memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana, sehubungan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Arianto mengatakan Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun ia enggan berbicara banyak mengenai pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Propam. Beliau Kapolri perintahkan untuk Propam Irwasun,